cause you know they don't. I choo cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong. Semangat Iya udah pada banget. cantik semangat Iya ya. dong, Selamat pastinya. malam semuanya di sini malam. Oh iya. Ya, mungkin pemirsa di rumah menonton ini entah subuh, entah Petang, entah apa? Entah pagi, Iya. siang. Oh siang langsung gitu ya. Harus tercako gitu. Entah apa? Oh, bagus ya. Bagus ada waktunya ya. Selamat malam semuanya. Malam, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Welcome to Susu Podcast. Biasa sekali. So, apa ini kita tuh papan nama sebagian-bagian ini. Hati-hati Oke. tak tusuk. Terima kasih loh buat kalian yang sudah menyempatkan diri hadir di sini, Eti. Oke, selamat datang di Susu Podcast. Hari ini kita akan membahas berbincang-bincang manja masalah yang akan kayaknya ini masalah kita semua masalah kita di masyarakat, masalah generasi muda, generasi iya, betul tua dan sekali. generasi yang akan Datang. dibayar semua bagus, bagus loh, luar biasa loh. Oke, boleh diperkenalkan namanya dari ujung silakan. perkenalkan nama saya adalah Roknohoy. Rock Nohoy. Roknohoy. Saya Dari- adalah Miss Thailand. Yang selanjutnya ada tumor di kepala ini. Allah. Jangan dong. Ini bukan tumor. Apa dah? Ini style. Fashion. gitu. Oh, iya, oke. Perkenalkan nama saya Serena. Wes. Jadi asal saya dari USA. Oh USA ya, United- Serena ya. Serena. Yes, ini dulu baru kita ke Saya dari nama saya Haile. siapa? Haile. Haile apa? Haile itu artinya itu padang rumput. Oh, Hailey ya. Hailey. Iya. Ya, Haile. Oh, Hailing. Oh, Kenapa dengan nama saya ada yang lucu? Bagus sih, yang bagus, enggak? unik. Siapa namanya? Haile. Oh, berarti susu peninggi badan Eh, ya? itu Hailo. Itu Hailo. Oke, Iya, guys. sorry. Asal saya dari Brazil. Brazil ya. Brazil. Dan yang di tengah ini. Kebetulan di mereka semuanya sudah pada pakai selempa. Iya. Iya, betul. Nah, karena kebetulan saya tidak pakai selempa, saya sebut saja asal saya, Iya. identitas saya Putri Banggai. Luar biasa ya bangga memiliki putri secantik ini Eti. Luar biasa bangga mempunyai putri secantik ini ya. Siapa saja ini? Kenapa, Mbak? Kok sibuk? Oh, Oh iya langsung dijahit sini. Begini Eki di mesin jahit saya. Yang tadinya warna putih jadi warna merah selempangmu. Oke, nama saya Maudi. mau di Mau Maudi dikemanakan? kubur besok. Alhamdulillah. Coy. Saya dari Indonesia. Awas, Bu, biasa jangan ya. yang tinggi-tinggi. Ya? Jangan Oh iya. tinggi-tinggi, ya, mulut kita. Langsung meledak mic saya. Panik saya. Oke, thank you so much buat kalian yang sudah menyempatkan diri ke sini ya jauh-jauh. Ada yang dari sama-sama ya, Mbak. USA, ada yang dari Thailand. Dari Thailand naik apa? Naik PT. Ternyata taksi biru itu. Yang kalau mau belok. Yang full musik dah. Iya, full musik oke, ya, ya, PT ya. Kalau Mbak Hailey naik apa? Nek dokar. Oh, dokar. Dokar. Ditarik kuda atau apa ini? Ditarik kerbau. Oh, kerbau. Oh, Kalau Hamal dong. Kalau aku dikirim lewat Jin A. Tetap ya boneka. ini tetap jadi boneka yang masalah Ya, itu karena dia. aku harus stay cantik. Kalau Mbak siapa tadi namanya? Putri Banggai. Mbak Putri Banggai ini Saya masih tradisional. Oh, naik apa? Ada tradisional. Betul. Bagus. Lihat udara sayang. Lihat udara sayang. Kayaknya ada Kalau temannya kau- Pak Puyang sih. Oh, Puyang. Kalau kau kan pengirimannya kan lewat jalur Iya, darat iya, tuh, darat. kontainer tuh dia lihat Kontainer. udara. Lihat sayang. udara betul-betul juga ya. Kalau boleh tahu COD? kalau COD. kalau boleh tahu Kak Riri berapa jam naik itu? Saya singkat ya, saya ekspres. Oh, Express. express ya kayak laundry ya, 10 jam selesai. Mantap. Oh,
Miss begitu. Oh, takar aku dan Miss. Iya Oh iya, sorry ya. Oke, hari ini pembahasan kita sesuai dengan tema, yaitu adalah memperingati Hari HIV/AIDS sedunia. Ya, selamat Hari HIV/AIDS sedunia buat kalian semua, buat kita semua juga ya. Dan di sini sengaja sudah saya datangkan Ibu Putri Banggai tercantik Manjakani ini, ya. Tujuan saya adalah untuk cuci piring. Bukan, Bu, bukan. Narasumber. Narasumber. Iya, jadi kita akan bertanya seputar tentang HIV/AIDS dan DLL dan lain-lain ya, kepada beliau. Ya, karena beliau juga selaku orang yang bekerja di bidang penanganan ya. Mbak Rin, boleh jelaskan sedikit? Di bukan penanganan tapi penanggulangan. Oh, penanganan penanganan. ya. Maaf. Oke. Tadi bilang apa tadi kepada saya cantik? Cantik. Iya. Ya, nah ada betulnya sih. Iya, betulnya. Iya, ada, Betulnya di mana? Oh. dia ada betulnya kata-kataku. Cantik, Dia memang cantik, cantik. Iya. Malum saja. Itu orang mau bantah dulu. Iya betul. Iya. Iya kan? Kebetulan saya yang di tengah, Anda semua harus dengan saya. Iya, Oke, baik. Baiklah. Oh, iya. Saya yang pimpin. Tadi bertanya terkait dengan bagaimana penanggulangan HIV/AIDS yang mungkin kita konteksnya adalah ambil konteks wilayah Sulawesi Tengah. Iya. Kita sepakat bahwa setiap di internasional ya semua global itu memperingati 1 Desember itu merupakan hari peringatan Hari AIDS sedunia. ya Oke. kan? Hari AIDS sedunia itu sebenarnya sudah diperingati sejak tahun 1998. Itu sudah sangat jauh ya kan, sudah sangat lama. Kemudian proses demi proses, kemudian itu sebenarnya tujuan peringatan Hari AIDS sedunia sebenarnya adalah kampanye bagaimana orang sadar mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap orang yang misalnya Terjangkit. ya, jangan terjangkit. Oh, oke, baik. Ya kan? Terkena. Terpapar ya. terpapar ya. Itu kena HIV, HIV/AIDS dan kemudian itu dia tidak mendapatkan stigma dan diskriminasi. Biasanya kan secara awam ya kan, Iya. kalau dapat ada orang yang kena HIV HIV. misalnya ya kan, tapi boro-boro ya jangan Jauh-jauh ya. Jauh-jauh ya, sini, ya kan? Dan idealnya orang tidak akan ketahuan dia HIV Kata tidak. kan? Karena itu kan konfidensial. Jadi orang itu semua hasilnya tidak akan ada yang tahu. Misalnya saya HIV atau tidak itu sebenarnya tidak ada yang tahu ya kan. Nah ketika ada yang tahu bahwa misalnya saya seorang HIV, Orang dengan bakal- tujuan kampanye kita hari sedunia itu sebenarnya bagaimana ketika mengetahui status saya tidak ada lagi yang menstigma, mendiskriminasi bahkan memunculkan saya jadi Menjauh Iya, ya. seperti kita ketahui kan Karin, maksudnya HIV/AIDS ini adalah sesuatu yang masih masyarakat pikir bahwa aduh bikin takut ini. Iya, sekarang Iyo, ini dia sangat ini mematikan jangan banget. dekat-dekatin dia, mau sakit. Begitu dan. Jadi mungkin ada dari teman-teman Miss yang mau bertanya Oh, seputar kalau ini. saya boleh? Atau mungkin iya boleh. Boleh saya bertanya sama ke Karirin? Aku panggil Karirin aja ya, boleh? Tante juga boleh, auntie boleh, asal jangan om ya. Apa cantik Putri Bangkai saya. Ciri-ciri Iya. ciri-ciri orang yang terkena ini Terpapar ya? Terpapar HIV begitu ciri-cirinya. Sebentar, sebelum jawab. Ciri-ciri. 24 gigi kelihatan semua loh. Ciri-ciri. Oke, baik. Next. Oke, oke. Ada pembelaan. Ada yang membela saya, Bu Jangan ya, sedih. jangan kalian main-main. Oke, baik. Oke. Sebenarnya tidak ada ciri-ciri khusus Iya. untuk orang yang HIV. Namun kecuali kalau dia sudah berada di fase AIDS. Oh seperti Jadi, itu. harus bisa dibedakan sebenarnya apa. Biasanya orang ya kalau tulisan HIV sama AIDS itu biasanya garis miring. Kalau kita biasanya bacanya ya HIV, garis miring AIDS. itu sebenarnya keliru. Oh, Ruth Sahanaya ya? Keliru. Iya, jelas saya. Bukan lagu, Bu, bukan lagu. Sorry. Ruth Sahanaya ya. Jadi itu keliru ya kan? Kenapa? Karena HIV itu sebenarnya beda sama AIDS. AIDS. Nah tadi kan Miss saya sudah tanya Iya. apa sih ciri-ciri khusus untuk orang yang sudah kena atau terpapar HIV/AIDS. Nah itu sebenarnya tidak ada ciri-ciri khusus. Cuma Saya misalnya bisa aja kena HIV ya kan, tapi tidak ada yang
memberikan ciri-ciri, misalnya saya ternyata batu-batu dan sebagainya. Oh. Nah, kalau sudah berada di fase AIDS baru Ada ciri-ciri ya. ada kemungkinan misalnya infeksi opportunistik. Kalau kita di medis ada namanya IO ya, IO. Nah, IO ini yang menunjukkan bahwa dia sudah di fase AIDS sebenarnya. Nah, kalau dalam penulisan biasanya HIV sama AIDS itu jangan garis miring, tapi garis datar. Oh, Biar like ada pembedaannya, HIV sama AIDS itu beda loh. oh iya. Kalau HIV. HIV itu adalah virusnya. Oh. Jadi kalau orang masuk dalam virusnya masuk dalam tubuh saya, itu masih namanya statusnya HIV. HIV. Ya. Tapi ketika virusnya menyerang ke sistem kekebalan tubuh saya, terus kemudian saya sudah mulai bermunculan macam-macam penyakit. Kalau AIDS itu sebenarnya sindrom ya, sudah bermunculan Iya, beberapa sindrom. macam penyakit lainnya atau penyakit penyerta. Oke. Nah, sehingga itu namanya fase AIDS seperti itu. Oh iya. Jadi teman-teman sudah harus mengetahui sebagai miss ya. Ah, betul. Saya di USA, Miss Brazil. dan Miss Mistis. Indonesia. Emang iya Indonesia. Iya. Oke. Nah, itu harus paham tentang ini. Oke, Itu kan bedanya betul. ya. menjadi konsep global. Betul sekali. Betul sekali. Dengan bagaimana menggunakan hak-hak untuk manusia. Iya, dan dari segi kepanjangannya juga HIV sama AIDS itu udah beda ya. Jelas beda. Human immunodeficiency Saya virus. belum tahu itu. Human Imunisasi. immunovirus. Kalau AIDS acquired immunodeficiency syndrome. Oh, amat panjang Jadi banget kalau ya. AIDS itu dia sudah sindrom, jadi sudah menyerang sistem kekebalan Oke. tubuh. Saya boleh bertanya nggak? Boleh ya. Tadi kan dibilang kan ciri-ciri perbedaan HIV sama AIDS gitu kan. Semua obat itu penyakit itu pasti ada ya, ada namanya obat gitu kan. Nah, seperti yang kita ketahui kan seperti corona. Untuk cara menghindari corona itu kita harus berjaga jarak Itu salah satu virus juga dan. Nah, sedangkan Kak Ririn bilang tadi HIV itu virus yang akan Masuk ke dalam tubuh. masuk ke dalam tubuh kita. Tertular. Untuk cara menghindari virus itu sendiri dengan cara apa tuh, Kak? Jangan mengeong. Canda keong. Canda keong. Terlalu serius ya maksudnya ya. Jadi iya. Selalu ada benarnya. Iya. Bener. Ini Jangan mengeong, Melissa namanya aja Miss itu. Indonesia selalu smart. Selalu pintar ya. We did it. Siapa tadi? Siapa tadi namanya? Maudi. Maudi. Betul ya Mbak Maudi. Kok sadar sendiri mau dikeras DP muka? Astaga, takaraku. Jadi sebenarnya itu pada prinsipnya. Prinsip itu kalau kita mau memitigasi, namanya mitigasi ya namanya menghindari. Oke. Maaf Karin, saya potong. Nanti bahasanya lebih ringan ya, soalnya teman saya agak sedikit. Iya benar. Mitigasi Makanya aku lebih apa? perhatikan Lady Sandi Batuana itu dia tidak tahu artinya. Anticipation. Antisipasi. Caranya Ya. Bu seperti apa Bu? Antisipasi bagaimana supaya kita terhindar Dari penularan. anak-anak ya. Iya. Jadi yang pertama tadi yang Mbak mau dibilang. Jangan mengeong. Oh. Ya, Skidi papap boleh ya, tapi ojo berlayar. bayar ya. Itu istilah dari Karirin ya. Iya. Ya, jangan neong dulu. Oke. Belum waktunya misalnya atau perilaku berisiko sebenarnya kan. Sebenarnya ini kita juga tidak dilarang untuk berlayar juga ya kan. Berlayar. Ada yang Iya. berlayar. Tahu. Mereka lebih ke mengeong. Iya. Ya, mengeong. Tidak dilarang. Skidi papap lah. Iya betul, tidak dilarang karena itu adalah kenikmatan. Cuman ada Apa batasannya. kebutuhan biologis ya? Iya iya Tapi benar. Karirin bilang jangan berlayar di satu posisi. Kita ini seperti Karirin bilang tadi itu bahwa virus kita ini tidak pernah tahu, mungkin ada di tubuh kita. Iya. Tapi kita yang tadinya nggak tahu apa-apa di tubuh kita ini terus kita berlayar, itu gimana tuh cara menghindari itu? Kita ada namanya perilaku seks berisiko. Oh. Jadi seks berisiko itu kalau misalnya kita memang sudah harus mengeong ya kan. Iya, sudah tidak tahan apa ini? Iya kan? Manusia. Iya, Biologis. Ini seksualitas adalah urusan body kita. Oh, Bisa ada yang atur-atur. Nah, Bagus. Itu sebenarnya kita berperilaku seks yang tidak berisiko namanya. Jadi tidak berisiko ya berarti kita harus menggunakan Ken Dedes. Ken Dedes. Oh ya. misalnya pengaman. Apa tuh kayak Dendes? Atau
kalau sudah memang harus berlayar di Pulau Jawa, Iya. Oh iya bener. teman-teman sudah harus ada namanya sedia pada satu pasangan. Oh, Kalau maksudnya jangan sembarang dituja. Bukan gitu. ada yang sering apa ya namanya Open BO. malam ini di lorong satu ya, Oh, dia ini di kayak. lorong sebelah, Dia ini. habis itu setelah itu besok malam di lorong sana lagi ada tidak ya? Ada dia ini. Saya yakin dan percaya mis tidak ada. Tidak ada ya. Sekali. Tidak ada di sekali. sini yang kelihatan. Iya, yang tidak kelihatan baru. Namanya kita ini Kak. Kalau kenyataannya betul. Iya. Namanya tuh pekerjaan. Pekerjaan saya. Oh iya. Oh. Tidak ada Mas. Tidak ada. Oh iya. Profesi. Iya. Iya. Ember. Jadi ya setiap pada satu pasangan sebenarnya penting ya kan, salah satu bagaimana kita mengurangi risiko. Minimalisir ya. Minimalisir. Kalau memang sudah ada pasangan dan itu ya berarti kita harus Itu saja. Oh, berarti nggak usah ganti-ganti gitu. Iya dong. Boleh sih, tapi Apa kau kan harus- orangnya bosanan? 3 hari bosan, lain lagi. Lain lagi. Tapi harus pakai pengaman. Itu dijamin nggak Kariri pakai Itu masuk pengaman? pada yang salah satu apa mitigasi yang lainnya gitu kan. Kita juga kalau misalnya ya kan punya pasangan. Tapi kadang-kadang ya suka ada juga yang sering jajan ya Iya, kan. sering jajan. Lagi beli nasi kuning di lorong sebelah, nasi kuning di jalan situ misalnya. Tiba-tiba makan bubur Manado sudah dengan kita Atau beli tuh. bubur Manado versi lain ya kan. Ya kan. Siapa tahu tadi Bape cek Kakak. Nah, ya jadi harapannya bisa menggunakan pengaman. Iya, misalnya pakai helm lah. Iya. Iya ya. Kalau menuju perjalanan ke sana Harus pakai kan? Helm. Kak Ciko sering pakai helm? Jarang. Nah, itu salah satu perilaku berisiko Iya. soalnya. Berisiko kecelakaan. Tapi kan saya mempunyai satu orang saja gitu Oh, kan. Cuco. Cuco, Tapi ya. dipertahankan di prinsip yang Yang Tapi kan, pertama. tapi kan belum tentu aja, maksudnya kita setia yang satu pasangan, tapi pasangannya kita mana tahu. nah itu Itu yang membuat kita sampai masih kasih was-was. yang satunya lagi. Oke. Soal itu. Jadi setelah menggunakan yang helm tadi, terus kemudian kita juga harus ada namanya educate. Oke. Oh, ini education, Ya, yes. yang kita lakukan saat ini. Oh, iya. Oh iya. Jumpa Paramis ini Iya. adalah Anu, Edukasi. bagian dari activity, Edukasi. Edukasi. bersosialisasi ya. Nah juga kalau Paramis ini sudah dapatkan ilmu atau pengetahuan atau apa ya informasi-informasi Iya. harusnya edukasinya juga disampaikan kepada Orang lain. orang lain, Masyarakat. Yang tadi, Iya, Miss si Brazil bilang, si pasangannya. Si Mbak Holly, Hilo. Kalau- Hilo. biasanya kan ada yang bilang kalau saya dipaksa misalnya itu sebenarnya sudah pemaksaan, itu sebenarnya sudah perkosaan kalau dipaksa. Oh, saya kira pemaksaan itu. Tapi biasa kita Kak, Eti dipaksa tuh. Iya, pernah mengalami dipaksa sampai Rebecca. 10 jahitan saya. Ternyata pisek. Pantas kau sering mengeluh kalau dingin sakit bekas jahitanmu. Oh, Ternyata Tembus Anda. pandang. Seperti sumur ya. oh, dia ini kalau ibarat sumur bor. Di BTN saya. Dalam. ya, say. Tadi ya kalau misalnya sudah diedukasi sama pasangannya, Betul. sudah dikasih tahu pemahaman terkait apa gitu kan, jangan jajan dong please deh ya kan, jangan beli nasi kuning sembarangan ya Nasi kan? kuning saya masih legit Nasi kok. kuning saya masih legit kok. Masih segar kok. Susu saya masih segar juga. Juga. Nah, kalau memang ada pemaksaan kayak gitu kan, misalnya Iya. atau dia dengan sengaja melakukan itu, ya jelas itu adalah kekerasan dong, kekerasan Seksual. gender, ya kan. Teman-teman juga sudah harus mengidentifikasi ini sebenarnya bukan persoalan hak atau kewajiban ya kan, tapi sebenarnya kalau ada indikasi seperti ini berarti itu namanya kekerasan, juga tidak bisa dilakukan. Ya, Mungkin ada unsur kesengajaan, mungkin dia menularkan ke orang-orang gitu. Mungkin ada unsur kesengajaan. kita tidak tahu Itu kita motifnya nggak pernah orang tahu, kan. kan? Kita Kata tidak orang tahu kita motif pernah tahu, orang. say. Maybe Nggak ada sih, Jangan cuman sedih. kayak pengalaman pribadi saya nggak dipakai di punya, pos cuman kamling.
Cuman kayak teman-teman sih dari lingkungan gitu ya, ke teman-teman banyak yang kayak cerita-cerita masalah itu gitu juga kan. Ya gitu deh, pergaulan kan. Oh, saya boleh bertanya? Boleh silakan saya. Jadi kalau misalnya Kakak Ririn misalnya gini, kalau kita sudah terkena gitu kan untuk kayak HIV atau AIDS-nya gitu, cara untuk sembuhnya itu bagaimana? Apakah itu bisa sembuh atau tidak gitu? Oke, prinsipnya ketika saya sudah ada virus dalam tubuh saya, virus ini dalam arti adalah virus HIV, itu berarti tidak bisa dikeluarkan kembali virusnya. Berarti dia sudah akan bersahabat dengan tubuh saya. Nah, bagaimana antisipasinya? Kalau di Indonesia bahkan seluruh global itu sebenarnya ada sudah terapinya. Jadi teman-teman sebenarnya tidak usah khawatir ketika sudah terkena HIV itu ada sudah obatnya sebenarnya, tapi obatnya adalah bagaimana mengurangi sebenarnya prinsipnya virus ini dia akan berkembang dalam tubuh kalau tidak diterapi. Nah, ketika diterapi virus ini akan bisa berinkubasi di dalam tubuh kita. Oke. Iya. Dia tidak akan seperti Jadi mandul ya, Say? Virusnya jadi mandul ya. Iya. walaupun saya nggak tahu sebenarnya. Bayi tabung Karirin ini. Tabung LPG. Yang berapa kilo Karirin? 3 kilo. Tidak. Yang tabung melon hanya untuk masyarakat miskin. Kebetulan saya ada surat keterangan ekonomi lemah. Oh iya. Berarti bisa beli yang 12 Kemarin saya kilo. disuruh fotokopi itu juga. Berarti sama orang dua. Nah, seperti itu sih kalau ada terapinya. Terus kemudian juga sebenarnya kalau ada pasangan yang belum, misalnya contoh ya, ada misalnya saya positif, positif Oke. HIV. Terus pasangan saya itu belum positif, dia tidak positif, memang sudah diperiksa. Kita sebenarnya kalau untuk mengidentifikasi bahwa saya positif HIV atau tidak sebenarnya ada pemeriksaannya. Nah, itu yang saya mau tanya, Kak. Oh, iya. Itu yang saya mau tanya, maksudnya bagaimana caranya kita tahu kalau kita ini maybe Keterkena, something yes. HIV ada di dalam tubuh ini sudah. Ya kan? Sebenarnya itu penting. Yes. Penting sekali. Jangan sampai hanya karena dipaksa untuk periksa baru Periksa. karena sebenarnya dari pihak pemerintah sudah memberikan layanan yang cukup aksesibel. Dan tuh gretong ya? Gretong. Gretong. ya? Gretong, Oh, aku Gretong. pernah sekali. Karena saya pernah. Sering saya Iya benar Ah. karena dulu di ini di mana di Birobuli. di Robuli, terus saya pindah di ini. Apa sudah yang Talise itu? Ada juga PKM Jadi Talise. puskesmas saat ini PKM yang Sudah Gratis. menyediakan. itu sudah ada ketersediaan layanan secara gratis dan cukup aksesibel. Jadi teman-teman cukup tidak perlu harus misalnya ngantri di depan Yes. untuk bisa ambil loket dan sebagainya, tidak. Kalau mau periksa HIV, ayo Langsung di keruangannya itu. Konselornya langsung terus dikonseling. Prinsipnya kita juga harus dikonseling dulu, harus sukarela, misalnya diperiksa. Jujur. Ya kan? Jujur. Berlayar sama Sapa, satpol ya. ya kan. Pokoknya kayak identifikasi apa Iya sih? di Interogasi, ditanya, tanya interogasi begitu, yang interogasi. benar-benar. Itu namanya inform consent ya. Ya. Iya, apa yang dibuatkan ini. Nah, kemudian ada hasilnya dikeluarkan. Kemudian setelah hasil dikeluarkan apakah positif atau negatif itu tergantung si yang konselornya atau dokter yang menyampaikan. Kita sebagai relawan tidak bisa menyampaikan. Dan itu konfidensial. Kalau ada bocor informasi itu berarti itu kita bisa digugat atau kita bisa laporkan. Jadi itu benar-benar secret ya, cuman secret. antara si ini sama petugasnya. Konselornya. Oh. Rumpi. Oh iya. Jadi lagi ya, jadi kalau misalnya kita berperiksa gitu kan, berarti kita harus jujur apa yang Yes. kita, misalnya kayak kita jajan di mana atau kita pakai sama siapa, itu harus betul-betul Iya. jujur. Jujur. Jadi sebelum keluar itu hasilnya, berarti kita harus kayak jujur dulu gitu, harus Iya, kayak pas gitu. mau periksa itu. Atau keluar hasilnya dulu baru kita ditanya. no. Pas periksa. Jadi sebenarnya ini adalah pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah sebenarnya untuk membantu si konselingnya supaya bisa mengidentifikasi sebenarnya faktor risiko Y apa sih, ya kan? Y sama siapa rantai pasoknya, ya betul. Kan mereka pegang semua. ya Si kan? ini, si ini, si ini, si Bukan ini. mau identifikasi atau mau mau selidiki, Iya, bukan mau cari- sebenarnya untuk menolong. Yes. Ketika Y positif misalnya, jadi siapa sih yang sampai berlayar tadi bisa Kita identifikasi dan kita bantu. Oh, dipanggil Iya. gitu ya. Oh. Itu sebagai salah satu membantu teman-teman konselor untuk bisa mengidentifikasi soal itu faktor-faktor risikonya apa
saja. Iya. Oh berarti kalau misalnya saya positif gitu kan, terus berarti pasangan saya itu harus di panglima Yes. gitu. Panglima ya. Ya, kalau seandainya pasangan saya misalnya atau pasangan Y itu masih negatif, itu ya tetap dikontrol ya kan. Oh. Diperiksa sebenarnya secara rutin 3 bulan sekali, asal jangan sebulan sekali, ya kan. Iya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali tergantung pada faktor risikonya apa saja. Nah, siapa tahu misalnya ternyata berlayar lagi atau berlayar sama organda yang lain. Yang memang sekong ya. Ya, yang memang Nauzubillah coy. Iya kan biasa emberan tuh sekong ternyata. nah itu bisa jadi, nah sehingga perlu diperiksa. Pemeriksaan itu namanya PCT. Yes, visit ya. Aku udah pernah ngelaluin itu. Ya, teman-teman sudah sangat aksesibel saat ini ya, saat ini di Indonesia ya. Semua di provinsi, di kabupaten itu sudah ada tempat pemeriksaan untuk HIV. Bahkan pengobatannya, ya kan? Iya. Untuk misalnya kena infeksi menular seksual itu juga ada pengobatannya secara gratis. Ya kan, tanpa dipungut biaya. Kalau ada pemungutan biaya berarti dilaporkan. Karena ini sebenarnya Gratis, Beb. ini memang gratis ya kan. Iya, Karin, pertanyaan selanjutnya itu kayak sebenarnya bagaimana sih resiko penularan HIV di Sulawesi Tengah sendiri? Maksudnya minimal Kota Palu lah, karena kali ini. Ya, jadi di konseling itu tuh, jadi bagaimana sebenarnya menurut Karin penularannya itu beresiko tidak di Kota Palu ini atau bagaimana? Ya, kalau untuk peta risiko ya misalnya Ya. sebenarnya semua wilayah berisiko. Yes. Ya kan? Prinsipnya tidak ada yang misalnya di Palu sangat berisiko. Iya, sangat berisiko. Di Parigi, tidak berisiko itu tidak sebenarnya. Karena kita tidak tahu mobilitasnya orang ya kan. Iya, kesana Bisa kemari, jadi iya. misi SA itu tiba-tiba diberangkatkan ke Parigi. Iya, Tiba cari meti tuh. Thailand bisa jadi dia diberangkatkan ke Mauto. Shanghai untuk tugas dan sebagainya, termasuk Miss Brazil, Miss Indonesia apalagi pasti go Nusantara. Iya. Nah, mobilitas inilah yang membuat tidak ada namanya wilayah mana yang berisiko. Hanya mungkin angka kasus ya. Angka kasus misalnya saat ini di Sulawesi Terbanyak. yang paling tinggi. Oh, seperti itu kan. Sebenarnya itu dipengaruhi oleh jumlah populasinya yang sangat tinggi sama mobilitasnya orang. Misalnya orang Palu mungkin ya lebih banyak mobilitasnya ketimbang orang-orang yang ada di Parigi, seperti itu. Nah, bisa jadi orang-orang Palu banyak kan lebih suka ke luar kota, kemana, ke Makassar, ke Jawa, Jajan di sana. ya kan, ke Belize misalnya. Tumben pada diam ya. Mungkin merasa ya. Bukan merasa sih, maksudnya Coba kita bayangin guys. Biasa kalau kita podcast nih Karin, siapa yang paling aktif di antara kita semua ini? Ya tidak apa-apa. Dia mendengarkan, aduh jajan EKI ini, apa EKI ini kan dulu liar jajanannya. Ini kan kita temanya adalah Iya. Iya, jadi tidak boleh nasi segi. Attitude. Saya begitu memang saya miss adalah down to earth. Belum diulang. Down to earth. Down to earth. Seperti itu ya. Yes. Oke, jadi Karin resiko terkena nih, resiko terpapar. Papar. Biasa kan orang selalu meng-underestimate orang-orang yang mungkin transpuan di luar sana, ya, right? Biasa kan seperti itu, transpuan atau homoseksual. Mohon maaf sebelumnya, homoseksual, transpuan, dan orang-orang yang punya penyimpangan seks. Itu pasti orang pikir gampang sekali nanti kena HIV. Oke. Menurut kalian itu bagaimana stigma masyarakat yang seperti itu? Oh. Cuma berbobot sekali foto dan Ege, berbobot sekali Ege. Berikan tepuk tangan dulu dong. Terima kasih loh. luar biasa loh Miss Indonesia. Iya, Mas. Ajar tetap smart dia sayang. Kita orangnya bodrek. Nice lagi. Inspirasi itu pakai lokal. The lokal ya. Ya, jadi sebenarnya ini yang PR paling besar secara global. Iya. Ya bahwa masih banyak sebenarnya stereotip atau pelebelan Yes. terhadap teman-teman yang ragam seksualitas ya Kak. Ya. Kayak saya ya, tidak usah dicontohkan yang lain. Teman-temanku juga kak. Bejong semua ini. Oh. Iya, coba dulu. Kontrol mic. Tunggu karya Izratul sekarang. Kontrol mic ya. Profesional sekali ibu ini.
Dikata aduh jawabannya tadi. Tetap sayang. Pembicara handal, Luar Beb. biasa loh. Betul sekali ya. Emang ini pembicaraan global, jadi sebenarnya kayak apa ya? Ini yang masih belum tuntas bahwa sebenarnya stereotip yang masih tinggi terhadap teman-teman LGBTQ lah. ya kan? Apa teman-teman apa namanya? Kalau Indonesia ya kita kan sebenarnya paham heteronormatif namanya, bahwa Karin, maaf, heteronormatif itu harus sekali dijelaskan temanku Iya, tidak tahu saya nanti itu. kurang tahu itu apa. Yang merah. heteronormatif itu sebenarnya adalah paham yang bahwa yang tidak menyimpang adalah yang heteroseksual gitu kan, yang suka laki sama perempuan misalnya. Yang lainnya itu dianggap tidak normal gitu kan. Oh iya, kalau lekong dan lekong tidak normal itu. Normal. Nah, Ember. tapi kita tinggalkan dulu itu, tapi kita harus tuntaskan dulu soal stereotip ya kan. Yes. Stereotype. Stereotip itu kelebihan. Nah, Maksudnya level anggapannya orang. Anggapan awam terkait dengan HIV gitu kan. Bahwa HIV itu hanya milik teman-teman transpuan ya kan. Warrior lah, warrior. Warrior. Di Thailand apa bahasanya? Bahasanya ladies. Oh, lady. Lady boy. Lady Kalau boy. biasanya kalau teman-teman transpuan bilangnya apa seksi? Combeng. Gak ada sih istilah-istilah ini di Karena USA. lebih ini di sana ya, Iya. lebih mengerti. Kalau ya. di Bukan USA. Lenda. Kok keceplosan? Keceplosan sudah USA. Keceplosan ketua. Iya, seperti itu. Jadi stereotip itu Iya. sebenarnya itu tidak dimiliki oleh teman-teman transpuan, teman-teman yang lainnya atau teman-teman pecandu narkoba. Tidak. Yes. Tidak. Itu salah besar. Kenapa? Karena memang HIV saat ini di Indonesia ya, khususnya di Sulawesi Tengah ya, khususnya di Sulawesi Tengah itu juga banyak adalah kasusnya itu berada pada ibu-ibu hamil. Oh, bisa. Baru tahu kan? Iya. Baru tahu saya. Iya. Nah, kenapa? Karena memang biasanya itu dapatnya dari mana? Dari suaminya. Oh, Ya mungkin kan? suaminya jajan kemana dulu? Ember, Oh, gitu. mungkin jajan. Mungkin suaminya jajan ke kau. Mana kamu tahu? Tante kok membawa virus. Tahu lazim tidak. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada namanya yang misalnya HIV yang berisiko pada teman-teman seksual. Iya, ya tidak kan? hanya itu ya. Tapi semua orang berisiko ketika misalnya dia ada transaksi. Ya kan? Transaksi itu Timbang bayar ya. transaksi dalam artian ya, misalnya dia ada kontak apa namanya? Darah misalnya, cairan, kelamin. Oh iya Kak, transfusi darah itu bisa juga? Bisa. Sabar. Jadi saat ini orang orang misalnya dia ya kan Iya. untuk misalnya transfusi darah sekarang ya ke PMI. PMI itu bisa mengidentifikasi diri Y untuk misalnya DC ini agak ada indikasi Something ya, ada something ya. harus di follow up ke rumah sakit cus. Nah karena seperti itu jadi sudah teridentifikasi. Transfusi darah sebenarnya berisiko tinggi juga untuk penularan. Kenapa demikian? Karena memang ada cairan. Prinsipnya sebenarnya HIV ini yang menular pada media cairan kelamin sama Darah. Kalau untuk maaf saya potong. Kalau untuk keringat juga dong. Itu, Ludah. Itu apa namanya ya? Berarti yang dari Ludah ya. Itu Ludah hoax, juga enggak. ya. Itu ludah hoax. enggak ya? Hah? Ludah. Air di ludah. Ludah itu sebenarnya ada prinsip yang harus tersedia misalnya. Ludah itu harus punya unsur berapa ya? 10 galon. 10 galon baru bisa menularkan kepada pasangannya misalnya. Oh. Kita mau berapa lir Y 10 galon nama tante Kak. Bang, Padahal kok So tidak bisa dia 10 galon Karin. Apa tiap hari tak gesek-gesek terus? tante bangun tidur itu. Jadi lagi. Nah, itu prinsipnya. Jadi mitos ya. Aduh. Masih kecil kemungkinan kalau ludah ya. Kecuali ada luka di mulut. Jadi Oke, sebelum dari awal. jadi sebelum ini buka lihat ada tidak luka di mulut. Oh, tiada lukang. Betul. Tapi apa namanya kalau orang yang sudah kena AIDS itu dia berseriawan gitu. Iya, ciri-ciri. Ciri-cirinya? Oh, tidak juga. Nyatanya orang yang tidak HIV, tidak AIDS juga ada yang karyawan. Oh, iya. Kayak misalnya saya mungkin karena kurang istirahat atau karena memang Imun tubuh turun gitu ya. Atau mungkin kena sikat gigi. itu mitos juga. Tidak ada yang Oh, namanya mitos. misalnya Atau dipukul suami. Kalau 1 gelas minum berdua. mitos.
Apalagi dengar tuh pertanyaannya. pemirsa Dia banyak mitos. halu memang Karin. Tanya lagi. Ini namanya kita ini kan Iya. takut akan ya. Aduh Karin, yang beresiko misalnya kita ke, mohon maaf ya, barber shop. Barber shop itu Ah. tergantung. Nah, tergantung itu misalnya jumlah apa namanya? Biasanya kan dadakan kalau sudah berapa menit atau detik itu tertinggal Di udara biasanya begitu ya? itu kan sudah mati. Dan sebenarnya kita juga harus ada prinsip ESE itu. Jadi ESE itu bagaimana melihat jumlah virus yang keluar sama bagaimana daya tahan virus itu bisa bertahan di Udara. karena virus itu kan hanya bisa hidup di dalam tubuh kita ya kan. Ketika dia keluar, apakah dia mampu bertahan atau tidak? Atau sama metong. jumlahnya berapa? Gitu kan. Itu. Jadi juga tidak berisiko tinggi sebenarnya. Itu kalau misalnya kategori rendah, apa medium, apa atau tinggi itu sebenarnya dia masih low gitu kan. Dia masih sangat apa ya? Sangat tidak memungkinkan untuk itu sebenarnya. Iya, kalau dari Karirin sendiri nih, kira-kira menurut Karirin stigmanya orang ketika mohon maaf sebelumnya, orang ini kita kenal pada masa hidupnya adalah orang yang punya penyimpangan seks misalnya. Katakanlah dia homoseksual. Matrix, meninggal ini. Matrix ya. Gong badannya kurus. Pasti stigmanya Iya. orang. Pasti kena. Ya, jadi ini sebenarnya yang PR besar kita untuk bagaimana mengurangi adanya peringatan hari AIDS sedunia itu sebenarnya adalah tujuan salah satunya. Kita untuk memberikan penyadaran kepada orang bahwa kurangi namanya stigma. Orang meninggal dengan kurus-kurusan itu sebenarnya ya dia sakit ya. kan? Iya. Tapi dengan menyebutkan bahwa dia karena HIV itu Iya. sebenarnya tidak bisa Tidak boleh dijudge seperti tidak itu bisa ya. di-judge kayak gitu karena memang apa namanya ya prinsipnya orang meninggal ya meninggal. Ya meninggal. kan? Ya, Ada lupakan ajalnya gitu Bisa kan. jadi dia dalam kondisi sehat walafiat bisa meninggal. Iya. Benar. Nah, itu prinsipnya. Jadi tidak ada namanya apa sih dia HIV, dia itu meninggal urusan dia HIV, ya kan? Atau dia dulu karena perilaku. Iya, ini, dulunya kan? ya, dunia malam. Intinya status orang itu tidak bisa ada yang tahu gitu kan. Kalau ketika dia tahu, dia terus kemudian dia tahu dari mana. Ya, padahal sebenarnya kan status orang itu kan harusnya rahasia, ya kan? Benar. Confidential namanya, kerahasiaan. Jadi kalau ditahu sebenarnya sudah ada perlindungannya, perlindungan hukumnya. Kalau seandainya ada ternyata status bocor, kita juga bisa menggugat itu dalam di proses hukum ya kan. Silakan hubungi LBH atau lembaga bantuan hukum yang ada di Termasuk lembaga bantuan hukumnya Karirin ya. Oh, iya, Karirin juga berdiri di LBH loh. Saat ini saya juga bekerja di lembaga bantuan hukum. Jadi kalau- perlindungan terhadap teman-teman gender minoritas. Oh iya benar juga sih. Jadi kalau misalnya ada teman-temannya gitu kayak keluarga yang tidak suka dengan pernyataan orang lain kalau dia meninggal karena HIV itu bisa digugat gitu sama keluarganya Ya misalnya. diidentifikasi dulu nih statusnya dari mana ya kan. Kalau Oh, iya. sebenarnya kan prinsipnya orang punya status itu tidak ada yang terbuka. Yes. Tidak ada yang tahu ya kan. Bahkan petugas layanan pun tidak bisa membocorkan status orang. Kalau ada yang membocorkan itu berarti itu pelanggaran dan bisa digugat gitu kan. Ada perlindungan hukumnya. Seperti itu ya. Kalau ini lagi Kak, misalnya angka kematian di Sulawesi Tengah itu tinggi nggak? Saya belum mendapatkan data terakhir ya untuk tahun ini ya terkait dengan angka kematian. Kalau soalnya kan sekarang itu COVID lebih Mendominasi ya. Iya. Nah, Kita sekarang ada perkawinan antara HIV dan COVID. Tapi sebenarnya untuk penularan sebenarnya cukup signifikan juga penularan HIV. alright, Jadi ya. di tengah pandemi COVID-19 ya kan, tahun 2021 Satu. Ya. itu rupanya kemarin saya mengecek ternyata ada penaikan juga ya kan. Dan signifikan ya. Lumayan ya kan. Wow. Apa ya asumsi kami atau asumsi kita secara Maybe umum, akan turun. mungkin ya benar. Karena- Mungkin COVID turun naik ya kan. Karena Iya. pembatasan kegiatan masyarakat Kegiatan kan masyarakat kan. Rupanya tidak menjawab soal itu. Justru malah Wow. naik ya. ya, Nauzubillah. ternyata kasus itu selalu ada ya kan. Artinya memang selalu ada orang-orang aja yang berisiko. Nah ini sebenarnya yang harus kita tuntaskan rantai-rantai ini. Nah ini loh Karin, kan ada nih, maksudnya teman-teman saya yang memang saya ini kan bisa dikata ya pergaulan saya ini juga lumayan lah gitu kan, mau ada yang pewong juga, ada yang lekong juga. Saya pewong itu perempuan, Oh, ya benyem, Tidak usah marah. nit, tidak, nit, oh. Begitu kan. Jadi saya kadang suka ngingatin karena saya memang pernah sekali, mungkin saya yakin umur yang 35 tahun ini belum pernah ngetes kan. Nauzubillah. Bener nggak sih?
belum pernah tes. Nah. Karena memang saya nggak pernah jajan gitu. Bukan masalah nggggak pernah Bukan jajan, kita iya. Dia nggak nggak pernah jajan, tahu. dia belanja. Kampus kau. Betul Nah, sekali. saya pernah sekali. Nah, itu waktu itu di tempatnya Karirin kan. Dan saya selalu ngingatin sama teman-teman sekarang, apalagi kan mohon maaf ini kayak nah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maksudnya kebanyakan sekarang ini bocah-bocah yang udah pergi duluan gitu loh, yang umur-umur SMP, SMA gitu pada sudah duluan dengan banyak orang yang ngejat seperti Mbak Maudia tadi bilang. Sudah kayak gitu-gitu kan. Jadi saya yang selalu ngingatin sama teman-teman yang suka dengan hal-hal seperti itu, tolonglah kalau seandainya ada pergilah ngecek gitu kan. Yes. Takutnya kita gini-gini. Cuma mereka Karin nggak tahu kenapa mereka yang sudah takut duluan gitu loh Karin. Itu apa Caranya mungkin ya, kalau saya lebih ke bagaimana caranya kita bakal tahu dorang, bakal yakin Karin. Begitu ya. Edukasinya tadi Iya, harus benar. misalnya pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan itu berbeda-beda ya kan. Misalnya Miss Brazil punya teman-teman PO nya banyak kali. Iya, benar. Dirimu kan story-storynya ya banyak kan. Benyem. Nah, bisa jadi pendekatannya bukan misalnya maksa dia untuk berperiksa dulu, tapi pendekatannya adalah apa ya, kasih pemahaman dulu ya kan. Oh kita semua orang sebenarnya berisiko, ya kan, kasih pandangan-pandangan dulu, jangan langsung dibilang. Pipa periksa mana? Dirimu itu berisiko loh, periksa, ya kan, jangan. Jadi usahakan kita, dan kita juga sebenarnya kita yang memahami lingkungan kita dong. Belum tentu saya memahami lingkungan Miss Thailand. Yes. Ya kan? Karena bahasanya beda. Ya benar. Ya. Kearifan lokal. Kearifan. Jadi teman-teman yang paham sendiri, teman-teman Miss yang paham sendiri bagaimana cara mengelola Yes. lingkungan teman-teman sendiri. Jadi edukasi itu penting sebenarnya. Nah, cara mengedukasikan ke teman-teman ini biar nggak tersinggung atau kayak gimana tadi kata-katanya, maksudnya untuk menyampaikan gimana itu Karin? Ya, berikan hal-hal positif dulu ya. Oke. Misalnya contoh, misalnya kalau kita memaksa orang untuk periksa, salah satunya adalah kita juga harus lakukan itu. Yes. Oke. Rule mode Itu ya, rule contoh ya. mode-nya. Oke. Contoh. Example ya. Yang kedua ya apa ya? Mungkin kayak kasih case-case yang memang ada terjadi, ya kan? Yeah. Tidak memaksa, tapi sebenarnya kasih gambaran-gambaran kayak gitu kan. Yes. Ah, Gambaran-gambaran kasih positif contoh-contoh. gitu iya. kan supaya dia. Jadi sehingga oh iya betul ya. Nah apalagi yang pewita ya kan agak berisiko. Benar, Terus benar. misalnya, ternyata dia tidak ada status pacaran misalnya, tapi dia ternyata banyak pacar ya misalnya. Nah itu sangat berisiko. Tidak hanya soal HIV, tapi sebenarnya virus-virus lainnya. Iya. Betul, Iya betul. kan? Badiam sudah pewita. Badiam sudah pewita. Kak Riri, saya ada pertanyaan. Kak Riri, seandainya dalam keluarga saya itu aku yang terkena ini AIDS. Jauh-jauhkan Tapi ya, jauhkan ya. tanpa Maksudnya. sepengetahuan mereka. Apa yang saya harus lakukan dan apa yang keluarga saya lakukan? Penjara sayang. Tidak, bukan seperti itu. Maksudnya kayak kalau misalnya kau sudah tahu kalau kau itu iya. sudah kena, jadi kau harus membentengi dengan keluargamu itu supaya mereka tidak tahu kalau kau itu kena atau bagaimana gitu kan? Sebenarnya jangan juga dikeluar apa sih Bu Penjarakan. Oh. Ya, enggak juga sih, maksudnya jangan diungkapkan kalau itu berat. Iya. Jangan dikatakan kalau itu berat ya kan. Nah, apa sih yang mungkin edukasi itu bukan dari dirimu yang lakukan, tapi mungkin orang lain, ya kan? Kalau misalnya ada konselor yang biasanya teman-teman bisa teman curhatkan, itu bisa jadi dia yang melakukan itu, tapi tidak dia langsung bilang teman anak Anda, saudara Anda ini adalah HIV, bukan cara itu, tapi memberikan pemahaman dengan yang beda dengan cara lain. Dan cara masing-masing. Jadi, oh iya, jadi apa ya, kasih pemahaman ke keluarga dulu. Oh ya, setelah mereka paham, ya kan, besok lusa ketika mereka sudah paham ya kan, sudah paham, terus kemudian besok lusa ternyata ketahuan nih anaknya atau bagian keluarganya sudah positif, penerimaannya sudah mulai, oh iya, tidak apa-apa, Lebih ringan lah. lebih ringan. Betul Karena dia sudah banget. teredukasi. Tapi kalau berat jangan katakan secara sendiri, tapi melalui orang lain. Seperti sebenarnya kayak case-case yang aneh ya, apa sih ini terjadi karena memang kita dari dulu hingga sekarang yang kita dampingi seperti itu juga ya kan, sampai dia sudah sakit ya kita tidak perlu sebutkan. Iya, maksudnya Iya, betul. sampai Dia sakit, terbaring udah terbaring ya. jadi caranya bukan dia yang bilang, tapi kita harus bilang Bantu bahwa ya, bantu. HIV itu sebenarnya tidak menular. Biasanya kan orang kalau sudah sakit terus kemudian ketahuan dia HIV itu apa ya, bahkan piring makan ya kan Iya. itu dipesahin
gelas dan sebagainya, tempat tidurnya. Padahal tidak harus seperti Padahal itu tidak ya. seperti itu ya. Berarti itu hoax semua kan? Jadi, Itu mitos. Kecuali dia TB ya, TBC. Yes. Nah, kalau TBC memang itu apa ya? Nah, Ada. itu kudu harus Itu beresiko memang menular ada ya. agak jarak gitu Kalau memang. HIV sebenarnya tidak ada yang namanya berisiko menularkan ke orang lain tanpa perantara yang tadi aku bilang. Antara Cairan Cairan itu, bisa dilakukan ya. sama yang misalnya apa Sariawan. namanya, apa namanya Air liur. tapi dengan berapa 10 10 galon. sama. tadi? Cucok memang paramis ini Iya. ya. Jadi resiko untuk penularan HIV itu sebenarnya lebih beresiko penularan BES. BES itu tidak beranak tapi banyak bibitnya. Iya. Itu beda Ya lagi, kan? itu beda. Maaf tidak bes. Nah, itu memang pakai pupuk yang bagus. Keren ya saya. Biar dia hambur-hambur. Tapi Karin dari kota Palu ini sendiri ya, tidak usah dulu ke kota orang lain ya. Maksudnya kita kota Palu dulu sendiri. Ini kebanyakan yang tertular untuk menular ataupun tertular dengan penyakit AIDS ini sendiri itu atau HIV ini sendiri itu kebanyakan lebih maksudnya lebih ke peong Kaum dan Hawa. lekong. Kaum Hawa ya. Ya, Pewong ya. maksudnya kayak ya, pasangan, pasangan gitu. peong dan lekong atau peong-peong atau lekong Atau lekong. hemapiton. Iya, hemapiton. Kebanyakan Kita gitu. penjual obat. Ya. Ada Bodrex. Kita sudah bahas sebenarnya ya. Iya, Tidak cuman ada tak tidur sebenarnya. dia. Oh, oke. Tadi tidak ada sebenarnya yang misalnya lebih banyak kenanya sama si Apose, tidak ada. Ada. Semua orang berisiko, prinsipnya kayak gitu. Oh, alah, oke baik. Tergantung dia dapatkan dari siapa. Apa? Bisa jadi saat ini kan tinggi. Sorry batu. Iya, iya. Bisa jadi ibu hamil dia positif karena dia dapatkan dari siapa? Suami. Oh, seperti itu ya. Oh, oke baik. Jadi siapapun bisa kena. Bisa kena. Jadi sekarang kita lebih ke jaga diri. self care ya, jaga diri Jaga ya. diri gitu. Seperti itu mulai Jaga dari diri. ember. Oh, mama cantik sekali. Kak Zakri malam ini Gimana nanti sumpah. kode-kode saya? Oke, mungkin kita kalau berbicara masalah ini sama Karin ini mau 3 hari 7 bulan Ih, tidak akan tidak. selesai Nggak bareng. selesai, Nggak betul. bakalan Ya selesai. karena di Susu Podcast ini kita orang kontrak di sini cuma 40 Sebenarnya saya juga mempunyai 6.250 pertanyaan. ini yang sudah sampean catat. Iya, betul. Ternyata pertanyaan di mana? Dia catat di balik selempangnya itu. Tapi tenang Karin. Karin tenang. Untuk jawaban untuk pertanyaannya itu 6.000 berapa tadi? 6.621. Sudah kita sediakan air minum galon sana 300 galon yang untuk minumannya Karirin ya. Iya, jadi Oke. pesan-pesan dari Karirin untuk generasi muda, generasi yang sudah melalui banyak hal atau generasi yang lebih dulu ya. Generasi tua mungkin, generasi muda sama generasi yang akan datang. Apa sih pesannya about this HIV sama AIDS ini? Ya, kalau saya sih sebenarnya perbanyak edukasi, terus kemudian jangan melakukan stigma dan diskriminasi, Yes. dan usahakan jangan kita menjadi bagian dari pelaku itu. Oh Itu ya. saja. Kenapa? Karena kita mendukung kehidupan orang, kita mendukung bagaimana orang bisa semangat. Betul. Ketika ada yang terkena HIV, terus kemudian penerimaan yang bagus, artinya Support. kita sedang mendukung dan mensupport dia untuk bisa lebih. Baik, Baik, lagi. Baik lagi. Ingat juga orang HIV meninggal bukan karena HIV. Tuh Tapi dengar karena ya, penyakit kasih di rumah. bawaan. Bawaannya. Ya, apa tadi? Virus. ya. AIDS. Iya. Dari Kak Ciko mungkin? Siapa namanya tadi? Rockman Nahoy, sosok lupa sumpah. Silakan Cus. Nama sendiri sudah. Ada pesan-pesan mungkin? Nggak ada. Hari ini saya terwakilkan. sudah terwakilkan Iya, oleh Kak Ririn yang Kalau sangat si ini, Pesan saya. iya. Untuk generasi masa depan. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Jangan Kalau nggak ada nggak Bangaro. apa-apa. Masa Kelihatan Miss kok. Bangaro. Saya sih jaga diri sebenarnya. Betul kata Kak Karin bilang, jaga diri, apa tadi? Self care. Self care. and healthy beauty. Bener-bener. Iya. Itu healthy beauty. Oh, beauty-nya diambil ya. Iya. Jadi terima kasih juga buat Kak Riri sudah memberikan pemahaman banyak Ya, education ya. edukasi Oh, tentang terima kasih. bahaya HIV. AIDS ya, dan Underscore penularannya AIDS, ya. yes. bukan garis itu dia Iya. di Garis gini, datar. garis datar ya. Kalau dari saya sendiri cuman ini sih pesan saya dari semua pertanyaan saya tadi yang saya simpulkan ya untuk teman-teman semua di rumah sana ataupun dimanapun berada, terutama teman-teman saya, jangan takut untuk memeriksa diri kita ya. Maksudnya ini kan demi kebaikannya kita juga gitu kan. Lagian saya memberitahu bukan berarti kalian yang apa ya, demi kebaikan begitu kan. Jadi
intinya lagian gratis kok untuk meriksanya gitu. Ayo kita jaga diri gitu kan untuk VCT kesehatan ya, kita VCT benar. ya. Seperti itu aja sih. Oke, kalau dari aku adalah seks boleh, tapi jaga diri, gitu loh. Maksudnya edukasi seksnya lebih sehat lah, gitu loh. Karena itu kebutuhan biologis. Tidak ada yang bisa larang. Kalau naik darah putih, siapa yang bisa Terpaksa? larang? Tuh, jadi tapi tetap kembali lagi ke kembali lagi ke self care ya. Tetap. Iya. Oh iya. Perhatikan tangan Makasih ya Anda. Mak ya. Makasih ya Mak. Iya, jadi kita lebih ke jaga diri. Oke, thank you so much buat Karirin. I love you so Terima much. kasih Kak Riri. Iya, banyak sekali knowledge. Bagaimana? Yes. Knowledge. Iya. Knowledge. Finish 2016. Ariska Putri Pertiwi. Iya ya. Indonesia, we did it. We did it. Oke, thank you so much buat Karirin. Terima kasih buat jadi di Susu Podcast ini kita mengangkat tema HIV AIDS ini, mungkin kita merasa lebih dekat dengan orang yang karena kita merasa kita ini punya banyak teman dan resikonya itu sangat riskan ya. Jadi kita angkat tema ini. Terima kasih juga buat para miss yang sudah datang. Ada yang dikirim di JNE, ada yang USA. Naik dokar. naik dari PTPT. Brazil, naik PTPT dari Thailand. Jadi terima kasih sudah mencintai Susu Podcast sampai di titik ini. Oh my god, I'm so I'm sad. so excited. Dan jangan lupa juga di tengah virus corona yang lagi merebak ya, hati-hati, kita digadang-gadang bakalan PPKM lagi. Tetap kita ikuti protokol kesehatan dan juga Vaksin. Terus ya, vaksin ya Karin ya. Udah dong. Ya udah, kita semua udah Tanyakan vaksin. kepada ini. Ada yang takara bis, benyem. Jangan lupa vaksin karena semua gerai vaksin itu gretong, mumpung masih gretong. Yes. Mumpung masih gratis. Bisa diakses kemana-mana. Yes, Iya, that's betul. right. Karena kalau masuk mall urus apa ke bank itu harus Karena vaksin. saya dengar-dengar tahun depan sudah mau bayar loh. Ya, cus, apa dia yang mau ambil ini korupsi deh, benyem. Oke, thank you so Jangan much. cuma ya and iya kau. Ya, Iya. ya. Jangan lupa like, Subscribe. Comment. And share. share ya Susu Podcast, dan juga mungkin mau bilang Instagramnya atau salam-salam sama keluarga di rumah. Oh enggak. Katanya bangga. Mungkin promosi Ya. dengan Bangga saja sama teman-teman Susu Podcast ya, karena memang cukup kreatif. Terima kasih. Amin. Terima Makasih. Luar biasa. Terima kasih. Sampai gadang-gadang. Iya, Sudah begini gak sih ya? kita syutingnya jam 4 subuh. Oke. Muda, ceria, kreatif. Iya. Oke. Oh iya. MCK ya? Ya. MCK. Jangan- WC nih. Jangan ini Ya. muda, ceria, kreatif. Oh iya. Nauzubillah. Muda, ceria, kreatif ya. Jangan muda, ceria, Kreatif. Coy. Aduh, Oke, thank you so coyak. much for everybody yang sudah mendukung kami sampai di titik ini. Dan saya Maudi. Dan saya Rokna Hoy. Dan saya Sheruna. Saya Putri Banggai. Dan saya Haile. Salam buat keluarga saya di Pantai Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. See you. See you next time. Sekarang atau 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintaimu. Tak ada bedanya rasa cinta aku. Makasih loh Kak Irin. Makasih loh, Kak. Sudah rela-rela begadang sama kita loh. Maksudnya ini sebagai pelajaran juga buat kita. Iya. Dan saya- Apalagi kau itu tuh. tidak pernah tes. Kau seumur 35 tahun. Kurang ajar loh. kau itu. Jaga mulut. Kak Aki belum pernah. Piciti. Boleh. Kalau mau ditemani saya temani. Gratis, nanti kita Greta. sana, Jo, lagi. Iya.